Setelah kita membahas mengenai depth from stereo, kita akan membahas mengenai motion atau pergerakan pixel di sebuah video. Pada umumnya, motion tersebut direpresentasikan sebagai optical flow. Sebuah video adalah gambar yang diambil secara berurutan dan disimpan dalam fungsi spasial dan temporal, seperti yang tertera pada gambar berikut. Optical flow adalah motion dari sebuah objek atau permukaan. Sebagai permulaan untuk mencari optical flow, kita akan mengestimasi motion atau pergerakan dari setiap pixel secara terpisah. Untuk mengetahui motion dari sebuah pixel, kita perlu juga memecahkan masalah correspondence, di mana pixel yang ingin kita ketahui motionnya harus mempunyai warna yang sama di frame yang berbeda. Selain itu, pergerakan motionnya juga tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, terdapat dua asumsi penting yang digunakan, yaitu color constancy dan small motion. Di color constancy, intensitas dari poin IXY itu harus sama dengan intensitas di poin IXY dengan frame ditambahkan 1. Pada kasus grayscale image, hal ini disebut juga brightness constancy. Untuk asumsi small motion, kita mengasumsikan bahwa pixelnya tidak bergerak terlalu jauh. Dan problem ini kita sebut juga dengan optical flow problem. Asumsi yang pertama adalah brightness constancy, atau kalau di gambar berwarna disebutnya color constancy, di mana intensitas warna itu di frame pertama dan frame kedua itu mempunyai nilai yang sama. Di sini kita lihat IX, Y, dan B sama dengan IX plus U, Y plus V, T plus 1. Di sini kita lihat U dan V merupakan motion atau optical flow information dari pixel tersebut. Atau kita bisa sebut juga displacement. Setelah itu, asumsi yang kedua adalah small motion, di mana U dan V itu lebih kecil dari 1 pixel atau smooth ibaratnya. Sehingga begitu kita apply Taylor series expansion, maka nilai dari intensity di frame berikutnya merupakan pertambahan dari nilai intensity yang ada sekarang dan gradient dari X dan Y direction. Dan ketika kita menggabungkan dua asumsi berikut, maka kita mendapatkan brightness constancy constraint equation sebagai berikut, di mana IX dikali U ditambah IY kali V ditambah IP sama dengan 0. Namun, brightness constancy constraint equation ini mempunyai masalah ketika sebuah poin itu tidak mempunyai gradient, karena objeknya bersifat statik atau tidak mempunyai tekstur sama sekali. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan spatial coherence constraint, di mana kita mengambil informasi dari satu patch, di mana satu patch tersebut kita asumsikan mempunyai nilai motion yang sama. Dan dengan menggunakan patch tersebut, sebagai contoh kita menggunakan 5x5 window, maka kita mendapatkan 25 equation per pixel. Menggunakan 25 equation tersebut, kita dapat menghitung nilai U dan V-nya. Kita dapat menggunakan linear solver untuk memecahkan masalah tersebut. Terdapat kondisi yang harus diperhatikan untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut, yaitu pertama, matriks A transpose dikali A itu harus dapat di-inverse. Lalu matriks tersebut juga tidak boleh terlalu kecil karena adanya noise. Lalu matriks tersebut harus well conditioned, di mana perbedaan antara eigenvalue 1 dan eigenvalue 2 tidak boleh terlalu besar. Hal ini mirip dengan kriteria yang kita perlukan untuk Harris Corner Detector. Artinya, untuk mencari optical flow information, kita membutuhkan fitur-fitur atau poin-poin yang berbeda dari yang lain. Atau di sini sebutnya corner. Dimana kalau misalkan eigenvalue pertama dan eigenvalue kedua kecil, itu berarti region tersebut adalah textureless. Dan itu tidak dapat digunakan untuk mendapatkan nilai motion yang reliable. Dan apabila eigenvalue yang pertama dan eigenvalue yang kedua mempunyai nilai yang berbeda sangat jauh, maka region tersebut merupakan region edge, di mana terdapat ambiguitas di salah satu direction.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan optical flow yang baik, diperlukan sebuah corner di mana eigenvalue pertama dan eigenvalue kedua mempunyai nilai yang sangat besar. Metode yang kita sebut barusan adalah metode Lucas-Canade. Dan metode tersebut sebetulnya mempunyai beberapa error, di mana apabila ada poin yang tidak bergerak sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau neighbors-nya. Dan untuk itu kita dapat menggunakan motion segmentation. Lalu ada juga error yang terjadi ketika brightness konstansi itu tidak terjadi. Sehingga poin di frame pertama dan poin di frame kedua itu mempunyai perbedaan. Dan error yang terakhir yaitu apabila motion yang terjadi itu lebih besar dari 1. Dan di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut, bagaimana cara kita memecahkan masalah tersebut. Cara yang paling sering digunakan adalah menggunakan coarse to fine estimation. Pada umumnya, motion yang terjadi di dalam video itu pasti lebih besar dari 1. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan image pyramid dan kita mencari optical flow atau motion dari setiap gambar di level yang lebih kecil atau ukuran yang lebih kecil terlebih dahulu. Setelah itu, dari ukuran yang lebih kecil tersebut kita dapat memberikan informasi tambahan ke ukuran yang lebih besar. Jadi, hasil dari ukuran yang lebih kecil merupakan inisialisasi dari ukuran yang lebih besar. Seperti yang tertera pada gambar berikut. Dan kita lakukan ini secara iteratif. Maka, kita dapat melihat di sini hasil Lucas-Canade tanpa piramid itu sangat noisy, sangat berantakan, dan apabila kita menggunakan piramid, maka banyak piksel-piksel yang konsisten terjadi. Oleh karena itu, pada umumnya, kita menggunakan piramid untuk menghitung optical flow dari sebuah video. Dan berikut adalah summary mengenai optical flow, di mana kita menganggap bahwa optical flow itu adalah pergerakan dari pattern brightness pattern, atau bisa disebut juga tekstur dari intensity sebuah gambar. Sehingga apabila objeknya tetap tapi cahaya lampunya berubah, maka optical flow-nya juga tetap berubah. Karena yang kita ikuti atau yang kita track adalah perubahan intensitas dari objek tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan di materi ini. Terima kasih.